Kemudian yang kedua juga ada Dewan Pengawas Syariah, karena perangkat organisasi dulu hanya pengurus, pengawas, atau anggota. Sekarang ada tambahan Dewan Pengawas Syariah bagi koperasi yang menyelenggarakan prinsip syariah. Jadi kalau koperasi umum tidak berjalan masih tetap sama, tapi kalau koperasi baru dengan prinsip syariah maka ada tambahan Dewan Pengawas Syariah. Nah, di akhirnya nanti juga harus mengatur tentang Dewan Pengawas. Hal itu dibawa semua intinya untuk kesempatan yang pertama ini kami sampaikan kepada Mas Adit atau Pak Adit selaku Kepala Bidang Kepatuhan dan Sistem Pelaporan Koperasi. Jadi sebelum ada rekomendasi kelembagaan di bidang koperasi, Pak Adit ini adalah di deputi kelembagaan yang tangani langsung dulu ketika pengesahan sebelum dilakukan oleh Bapak. Jadi langsung kepada Pak Adit. Nah, sekarang memang pengelolaan koperasi itu yang membidangi koperasi dan KM di kementerian sampai daerah kita, tapi khusus pengesahannya Kumham. Itu gitu Pak Asma. Untuk itu waktu kami berikan kepada Pak Aditya Putra untuk memberikan materinya. Kami berikan waktu 20 menit nanti apabila tidak karena nanti juga karena dari Kumham juga akan untuk kesempatan pertama kami silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Hormati Bapak Ibu. Karena memang alokasi waktu ini banyak, artinya ini coba saya secara umum saja ya. Mungkin kita dari operasi saja sendirian atau tapi teknis sebenarnya kurang sudah ada. Mungkin nanti bisa implementasi di dasar karena posisi ini kita bisa berdiri boleh oke jadi saya langsung aja nah di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham banget saya terkait tadi yang disampaikan bahwa ini adalah perusahaan yang sehingga kita tidak boleh bahwa bulan sudah memiliki keterbatasan dalam hal melaksanakan usahanya. Jadi kita tetap memaknai operasinya adalah badan usaha, sehingga kita memaknai operasi adalah usaha, sehingga kita tetap bisa menjalankan semua kegiatan usaha sama seperti halnya badan hukum lainnya seperti PT. Jadi kita bisa mengatakan bahwa operasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi dengan melandaskan prinsip operasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang besar atas asas warga. Jadi inilah yang kita harus cermati sehingga kita bisa membedakan antara operasi dengan lainnya karena banyak sekali ada yang tidak mengakui bahwa operasi adalah hukum, ada juga yang menyamakan bahwa operasi ini sama seperti halnya PT, terutama misalnya pada saat kita berbicara perubahan pengurus ya, bahwa perubahan operasi harus mendapatkan perusahaan dari pemerintah. Nah itu kan analoginya mengikuti arah PT ya seperti itu. Padahal kita operasi punya undang sendiri.
sehingga tidak bisa dicampurkan dengan lainnya. Oke, next. Untuk operasi. Oke, Bapak Ibu juga sudah paham ya untuk operasi. Oke, next. Operasi itu ada dua, itu ada operasi primer dan operasi sekunder. Saya bisa ya. Kalau untuk operasi primer itu operasi yang diberikan orang seorang, sedangkan untuk operasi sekunder itu diberikan oleh minimal 3 badan untuk operasi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita jalan pada tertulis dispopol satu operasi, artinya telah wujud dari operasi sekunder, artinya dari pusat operasi bentuknya operasi. Oke, next. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam operasi ya. Walaupun sudah ada undang-undang cipta kerja, tapi di undang-undang cipta tersebut belum berubah terkait dengan jenis operasi. Jadi operasi masih itu undang-undang tersebut mengatur hanya ada 5 jenis operasi: operasi jasa, operasi sebuah pinjam, produsen serta pemasaran. Jadi kalau di luar sana kita menggunakan usaha, desa, hanya sebagian, tapi bukan bagian dari usaha. Tapi tidak perlu khawatir bahwa hanya ada 5 jenis ya. Apakah kalau kita operasi konsumen kita boleh ada jalannya sifat di dalam operasi konsumen ini kita hanya ingin menonjolkan core bisnisnya apa sih? Artinya kalau operasi konsumen artinya harusnya core bisnisnya adalah perdagangan. Tapi walaupun core bisnisnya perdagangan tidak bentuk kita, dia bentuk simpan pinjam, tapi dalam bisnis simpan pinjam lainnya kita dipahami. Tetapi untuk operasi simpan pinjam dia hanya menjalankan usaha simpan pinjam sebagai usaha satu, tidak boleh ada usaha yang khusus untuk operasi simpan pinjam. Tapi untuk 4 jenis operasi lainnya bisa menjalankan kegiatan usaha. Oke, next. Oke, kita masuk terkait perangkat administrasi operasi. Sesuai dengan aturannya di pasal 1 nomor 2 di situ mengatur bahwa perangkat administrasi operasi itu terdiri dari anggota terus dan pengawas. Tambah juga seperti misalnya kita melihat di luar sana seperti ada yang namanya ASEKA, sektor pengelola, itu sebenarnya organ tambahan saja ya. Bisa ada, bisa tidak. Tapi yang memang diatur secara undang-undang hanya rapat anggota, terus pengawasnya memang harus ada di dalam. Oke. Ya, oke. Terkait rapat anggota. Rapat anggota adalah dengan kekuasaan tertinggi dalam operasi. Jadi satu pengawas ya, tapi ada di dalam rapat anggota. Hal-hal apa saja yang harus ditetapkan terlebih dahulu dalam forum rapat anggota? Jadi yang pertama dalam hal penetapan anggaran dasar. Jadi tidak bisa serta-merta mengubah dasar tanpa melalui forum rapat anggota kita. Selanjutnya kebijaksanaan umum dalam bidang organisasi dan usaha operasi, pemilihan, pengangkatan, pembuktian, pengurus dan bawah ini juga harus melalui mekanisme rapat anggota, lalu penetapan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja operasi serta pemesanan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas, pembagian sisa usaha serta penggabungan peluruhan bagian dan jadi hal-hal inilah yang harus dulu melalui mekanisme dan rapat anggota. Oke, next. Lanjut, kita masuk ke urus pilih dari kota. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada orang masyarakat belum menjadi anggota koperasi lalu mencalonkan atau pilih dari koperasi itu sangat tidak bisa karena sudah jelas diaturnya bahwa urus dipilih dari kota. Lalu apa saja urus itu urus dipilih dari koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Selanjutnya untuk pertama kalinya susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam anggota. Nah, ini kalau diingat nomor 3 ini untuk pertama kalinya susunan dan nama anggota
lakukan dalam karena nanti ini akan berkaitan dengan perubahan tumulus. Banyak di luar sana yang mengartikan bahwa perubahan tumulus adalah perubahan negara dasar. Di sini itu awalnya untuk kita membedakan bahwa perubahan tumulus bukan bagian dari perubahan negara dasar. Nanti ada penjelasan. Selanjutnya, selanjutnya masa jabatan pengurus paling lama 1 tahun, 5 tahun itu per periode ya, periode. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipilih kembali di ya. Dan yang terakhir, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat dalam untuk pengawas sama seperti halnya. Terus pengawas dipilih dari dan oleh anggota. Apa saja tugasnya? Pengawas dipilih dari dan oleh anggota operasi. Terus pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota. Pengawas tidak bertanggung jawab pada pengurus, tapi sama seperti yang pengurus langsung bertanggung jawab pada rapat anggota. Terakhir, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota tetap ditetapkan dalam surat. Oke, lanjut terkait permodalan koperasi ya. Permodalan koperasi di sini kita bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan aturannya, yaitu terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Modal sendiri pun terbagi atas 4 bagian, itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan serta hibah. Simpanan pokok, Bapak Ibu sudah tahu, itu adalah iuran yang dibayarkan dalam jumlah yang sama dan sekali pada saat orang investasi. Jadi jangan sampai ada dalam aspek bahwa simpanan pokok ini berbeda. Ada yang 10.000, ada yang kita kembalikan ke bahwa itu iuran dibayarkan dalam saat yang sama dan dibayarkan satu kali besar. Sedangkan untuk simpanan wajib, simpanan yang dibayarkan tidak dalam jumlah yang sama dan dalam waktu tertentu. Kalau untuk simpanan wajib dimungkinkan berbeda, tapi itu harus tertulis secara jelas ya. Nggak lupa kelompok mana saja yang simpanan wajib besar berapa, mana yang besar dan selanjutnya dengan data dan data ini biasanya kan sisa hasil usaha. Apa fungsi dari data ini? Kalau untuk kerugian operasi ataupun untuk pengembangan usaha. Selanjutnya juga kerugian dari kasual. Selanjutnya kelompok modal pinjaman itu bisa berasal dari anggota operasi lainnya atau anggotanya bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat sumber. Selanjutnya modal penyertaan bisa berasal dari kita, masyarakat, badan usaha serta badan lainnya. Oke, untuk permodalan sini untuk khusus operasi simbang pinjam, operasi simbang pinjam syariah ataupun jenis simbang pinjam atau jenis simbang pinjam dan syariah kita mengatur minimum modal. Untuk KSP ataupun KSPPS kita membagi minimum modalnya sesuai dengan wilayah keanggotaan. Untuk KSP ataupun KSPPS wilayah keanggotaannya hanya dalam skup kabupaten kota itu modal minimumnya 15 juta. Untuk KSP atau KSPPS dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten kota itu 75 juta. Sedangkan untuk KSP atau KSPPS yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten minimum modalnya 300 juta. Sedangkan untuk USP atau USPPS semua wilayah keanggotaan itu tambah nominalnya itu juta. Sehingga untuk sebuah koperasi atau produsen konsumen jasa masyarakat kalau di dalamnya terdapat unit simbang pinjam artinya permodalan koperasi harus lebih dari juta karena 15 jutanya saja sudah diperuntukkan untuk pinjamnya. Bagaimana untuk perjalanan usaha lainnya sehingga kita harapkan untuk koperasi yang di dalamnya ada unit simbang pinjam kita harapkan modalnya lebih dari 15 juta. Oke, selanjutnya pola pengelolaan koperasi bisa memilih pola pengolahannya bisa prinsip syariah atau secara konvensional. Untuk yang memilih
kalau pengawasan secara prinsip syariah ada maka tambahan itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi selain dari pengurus pengawas, ya ada tambahan Dewan Pengawas dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari yang bersangkutan atau sertifikat kompetensi dari Dewan Syariah Nasional. Oke, lanjut. Nah, ini kita bahas jelas ya terkait syariah. Operasi syariah saat ini posisinya sudah semakin kuat karena sudah diatur dalam undang-undang tertentu dalam kita kerja dan peraturan pemerintah. Contohnya itu peraturan pemerintah nomor tahun 2021. Tadi mungkin kita ketahui bahwa operasi syariah ini hanya diatur level peraturan menteri, tapi saat ini sudah diatur di dalam undang-undang dan peraturan posisi operasi syariah saat ini sudah kuat. Oke, ketentuannya apa? Untuk yang operasi jalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata atau frase syariah dalam nama operasi. Jadi yang tadi mungkin kita sebelumnya terkait bahwa operasi syariah hanya bisa dijalankan oleh operasi simpan pinjam. Tapi ini kan ada regulasi baru ini, semua jenis operasi bisa menjalankan syariah. Tapi dengan catatan harus mencantumkan kata syariah di dalam penamaan sehingga masyarakat bisa paham bahwa operasi ini pengolahan di dalamnya dilakukan secara prinsip syariah. Oke, selanjutnya sama bahwa operasi syariah wajib di mana syariah. Jadi beda satu bahasa kita juga selanjutnya kita terkait dengan angkutan transportasi juga cakupan dan dari mana pembagian dari angkutan ini berarti sili anggota ataupun koperasi. Kalau anggota atau pendiri koperasi sili hanya dalam kabupaten maka wilayah anggotanya seluruhnya kabupaten kota. Tapi kalau domisili anggota koperasi beda kabupaten kota, tapi masih dalam satu provinsi maka wilayah anggota koperasi itu lintas kabupaten kota dalam. Sedangkan untuk domisili anggota yang sudah berbeda provinsi, maka nantinya wilayah anggota tersebut itu lintas provinsi atau nasional. Apa implikasinya? Implikasinya nanti otomatis dari cakupan penerimaan anggota ya. Kalau operasi dengan wilayah anggota, contoh misalnya anggotanya Kabupaten Sleman, artinya kalau ada anggota nantinya dari Kota Yogyakarta ya tidak terima karena dia hanya bisa melanjutkan di Kabupaten Sleman. Selain itu juga untuk penggunaan dan pengawasannya beda untuk yang kabupaten kota ada
langsung dilakukan oleh dinas koperasi setempat, tapi untuk yang lintas provinsi itu dilakukan oleh koperasi. Yang provinsi dinas koperasi setempat. Jadi bagian ini nanti dikasih ke dinas serta kawasan. Selanjutnya termasuk saran koperasi untuk koperasi primer seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak juga saat ini untuk sekurang-kurangnya oleh 9 orang. Sedangkan untuk koperasi sekunder masih sama, sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang membuat anggaran besar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam bagaimana untuk status badan hukum koperasi ini? Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian disahkan oleh kita. Jadi pada saat koperasi baru menyelesaikan akte pendirian, tetapi akte pendirian belum diberikan saat kepada kita belum memperoleh status badan hukum ya. Jadi koperasi memperoleh status badan hukum setelah tadi itu ya. Oke, selanjutnya dasar koperasi yang dimaksud dasar koperasi adalah aturan tertulis yang membuat keterangan sebagaimana itu adalah pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasian. Ada pertanyaan mungkin apa sih isi dari pasal 8 Undang-Undang? Isinya adalah ini. Pasal 8 Undang-Undang mengatur muatan-muatan minimal yang harus tercantum dalam anggaran dasar. Jadi mungkin Bapak Ibu sementara mungkin pernah mendapatkan perpres yang besar, mungkin pasalnya banyak ya pernah berikan, tapi itu sifatnya bisa berkembang, bisa dikurangi juga. Tapi dengan catatan tetap tentang muatan minimal ini sudah tercantum di dalam anggaran dasar. Apa saja yang tercantum yaitu data nama pendiri, sama data kependudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, selanjutnya ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, pengolahan, permodalan, dan waktu berdiri, pembagian sisa serta pengaturan mengenai saksi. Adalah muatan-muatan minimal yang harus tercantum dalam. Selanjutnya terkait pengaturan nama koperasi yang mengacu ke Kemenkumham nomor 14 tahun 2014 bahwa untuk nama koperasi terdiri paling sedikit 3 kata setelah frase koperasi dan jenis koperasi. Dan selanjutnya ditulis dengan normatif belum dipakai secara sah oleh koperasi lain, tidak bertentangan dengan atau persesuaian, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga kecuali dan mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan dan tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka huruf yang tidak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengesahan koperasi. Ini coba saya mengulas kembali ya. Pertanyaan bahwa dulu ada dibuat notaris, sekarang harus dibuat notaris. Kronologi singkatnya mungkin ini di tahun 2004. Sampai di tahun 2004 karena kita mengeluarkan Kemenkop nomor 98 tentang notaris sebagai komponen koperasi. Jadi sebelum 2004 betul sekali bahwa apa koperasi itu diproses atau dibuat oleh dinas, baik itu kota ataupun di kami di koperasi. Tapi setelah keluarnya Kemen nomor 98, semua koperasi sudah dibuat oleh notaris. Oke, nah ini tanya juga kalau kita melihat di tahun 2006 kenapa bahwa itu langsung bahkan ada yang langsung sampel di dalam jadi bahwa disahkan oleh dinas koperasi atau parlemen atau saya ambil. Nah ini karena memang di 2006 ini memang tingkat untuk akte koperasi itu cukup disahkan oleh dinas tempat.
Selanjutnya di tahun 2016 khususnya di April atau di awal April kita launching namanya sistem administrasi beroperasi karena pasca tanggal 7 April bagaimana dia peraturan beroperasi bahwa pengesahan operasi dari kewenangan itu besar. Oleh karena itu di April 2016 kita launching sistem administrasi beroperasi karena semua pengesahan operasi baik yang operasi skop kabupaten kota, provinsi ataupun nasional itu diproses di operasi. Tapi masuk ke September 2019 sudah terjadi kembali bahwa untuk pengesahan operasi baik kabupaten kota, provinsi atau diproses melalui aplikasi sistem administrasi yang ada di Badan Hukum. Ini yang melatar belakangi pengalihan kewenangan transportasi Menteri Dalam itu pertama ini adanya peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2015 kan itu sudah ada yang tahu peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2015 tentang OSS sudah dicabut oleh peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Tapi karena sudah diatur lanjut di kami di PP nomor 7 jadi tetap berjalan ke di peraturan sebelumnya di PP 4 nomor 2015 ini di pasal 14 ayat 2-nya di situ mengatur bahwa pengesahan operasi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengesahan atau kementerian operasi dan operasi serta pembubaran operasi oleh kementerian yang menyelenggarakan pengesahan dan di ayat 3-nya ketentuan mengenai pengesahan operasi diatur dalam yang tindak lanjutnya itu di Permen Kumham nomor 14 tahun 2019 yang berlaku efektif dalam proses di tahun 2019. Artinya dari Juni 2019 sampai dengan September 2019 itu proses di Kementerian Koperasi masih terkadang ada yang mengatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah berlaku kesalahan masuk otomatis beralih ke Kementerian Koperasi. Padahal peraturan pelaksananya mengatakan jadi baru di tanggal 20 September 2020 dan selanjutnya di sini di peraturan dalam Kabupaten pasal 30 ini mengatur bahwa permohonan pengesahan pemberian perubahan negara dasar atau perubahan yang telah diajukan sebelumnya sebelum berlaku peraturan proses sesuai dengan proses di Kementerian Koperasi sebelum efektif di September. Selanjutnya, putusan pengesahan pemberian perubahan negara dasar atau koperasi yang telah diproseskan sebelum peraturan ini dinyatakan berlaku. Di peraturan ini tetap menyatakan sah. Jadi seringkali kita mendengar bahwa badan hukum yang sudah pernah diproses di sistem Bepom harus diproses kembali di SAPH itu karena keliru. Karena di peraturan ini sudah mengakomodir itu tetap sah. Jadi tidak perlu disesuaikan kembali di SAPH karena penyesuaian di SAPH itu dilakukan apabila koperasi melakukan perubahan dasar. Tapi kalau koperasi itu melakukan jadi SAPH karena di permen itu tetap menyatakan tetap berlaku. Selanjutnya pada saat peraturan seperti ini berlaku tentang pengesahan aplikasi perubahan dasar tetap berat sebagaimana diatur di Permenkop nomor 9 tahun 2006. Selanjutnya peraturan seperti ini berlaku 3 bulan tanggal 12 September. Oke, kalau kemudian mungkin sudah paham ya. Oke, untuk perubahan anggaran dasar, dilakukan berdasarkan sarapan tender. Jadi tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa melalui sarapan anggota. Selanjutnya, perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan untuk menghasilkan perdata. Oke, ya.
Nah, ini gambarannya kalau perubahan undang dasar itu kan ada yang dilaporkan, ada juga yang disahkan. Untuk perubahan undang dasar yang disahkan itu hal lain terkait perubahan bidang usaha. Jadi apabila dalam suatu koperasi mengembangkan usaha atau menambah usaha, maka saat itu harus menggunakan saham ataupun bagian koperasi. Tadinya mungkin ada 4 usaha, lalu misalkan menjadi koperasi sendiri, maka koperasi yang sebelumnya harus melakukan perubahan karena usaha yang sebelumnya sudah koperasi itu sendiri. Lalu penggabungan juga usaha dan jadi beberapa koperasi bergabung ke satu koperasi yang berlima, sehingga koperasi harus melakukan perubahan koperasi, dan koperasi yang menerima harus melakukan perubahan dasar, perubahan pola pelayanan dari personal yang menjadi sifat bijak dan saya ataupun operasi sifat bijak yang tadi secara konvensional dilakukan perubahan pola pelayanan. Operasi sifat bijak dan biaya saya. Itu yang mungkin hal-hal ini yang harus diperhatikan ya, baik notaris dengan SAPH, pastikan bahwa operasi sudah harus kasih sertifikat ya, tapi cukup memiliki operasinya saja. Lalu yang kedua, kalau terkait perubahan pola pelayanan misalkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional ataupun surat rekomendasi dari Wisata, kalau operasinya terkait usahanya di pelabuhan, biasanya itu harus mendapatkan surat rekomendasi dari satu bandara atau pelabuhan. Jadi hal ini yang harus dilakukan secara baik. Sekian sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh nanti sudah disampaikan beliau tentang materi dan 25 sudah dan yang PP dan kerja bahwa sejak Permen Kumham nomor 14 tahun 2019 maka mulai September 2019 pengesahan Kementerian Koperasi sudah dilakukan di Kementerian Kumham yang juga disampaikan bahwa ada bahan di Undang-Undang 11 tahun 2020 kerja bahwa kalau koperasi dengan prinsip syariah itu harus ada pengawasannya. Kemudian beberapa hal apa yang harus dilakukan notaris selain pengesahan anggaran dasar, selain pengesahan pemilihan koperasi, tapi juga ada perubahan anggaran dasar. Karena perubahan anggaran dasar itu bisa merubah materi anggaran dasar, kemudian juga bisa merubah penggabungan atau pemisahan koperasi. Ini harus dilakukan oleh Presiden. Kemudian berikutnya ini secara unit waktu kami berikan kepada Ibu Yovita Kusuma Studi Eskom, dia adalah pola aplikasi dan data BIS di Kementerian Kumham. Beliau dia akan menyampaikan apa yang terkait sistem aplikasinya, sehingga Ibu Bapak semua nanti bisa tahu penggabungan dari materinya ini dengan aplikasi yang tadi SHK Kumham. Untuk itu waktu kami berikan kepada Ibu Yovita Kusuma Astuti Eskom. Ini waktunya kami berikan waktu 15 menit. Kemudian setelah 15 menit nanti kita diskusi bersama. Demikian, monggo kami persilakan Ibu Yovita Kusuma Astuti Eskom. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
waktunya? Kedengeran nggak, Pak? Ya. Di sini saya coba akan menjelaskan. Ya, halo. Ya, Sudah, Pak? Sudah kedengaran, Pak? ya, bagus. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait pendirian koperasi dan perubahan yang ada pada aplikasi SAHBH. Maaf, untuk materinya bisa ditampilkan, Mbak. Minta share screen, ya. Yang pertama kali notaris harus lakukan pada saat login pada login pengisian koperasi adalah login username dan password. Lalu setelah itu notaris bisa pesan nama koperasi dengan menginput jenis koperasi, nama koperasi yang diinginkan, lalu mengisi pola pengisiannya apa, pola konvensional atau syariah. Setelah itu klik cari, next Mbak. Di sini ada 5 jenis koperasi yang sudah tadi Pak Adit jelaskan, ada konsumen, produsen, jasa, simpan pinjam, dan pemasaran. Next Mbak. Next. Next. Di sini pesan nama koperasi untuk simpan pinjam itu sendiri. Sorry Mbak, next Mbak, sorry. Next. Next. Next Mbak. Ya. Ini contoh pesan nama koperasi jika ada nama koperasi yang namanya terdapat kemiripan atau sudah ada pada database AHU. Next Mbak. Next. Ini contoh dari pesan nama koperasi, daftar-daftar nama koperasi yang sudah terdaftar pada Dijen AHU. Jika notaris sudah yakin, bisa mencentang atau mengklik kotak kecil yang berisi kayak disclaimer. Setelah itu bisa klik simpan. Klik next Mbak. Bisa klik pesan sekarang setelah mencentang atau mengklik kotak kecil yang berisi disclaimer. Next Mbak. Di sini akan muncul pratinjau nama koperasi yang Anda pesan. Setelah dirasa yakin, notaris bisa klik lanjutkan. Next Mbak. Di sini preview pesan nama koperasi yang sudah kita pesan, di mana isinya ada nomor pesan nama koperasi, jenis koperasi, pola pengolahan, tanggal pemesanan, dan nomor telepon pemesan dan nama pemesan. Di sini notaris bisa download bukti pesan dan bisa lihat daftar nama yang sudah dipesan. Next Mbak. Di sini notaris bisa langsung melakukan pendirian koperasi dengan menginput nomor pesan nama yang sudah dipesan tadi. Next Mbak. Ini adalah nomor pesan nama yang sudah dipesan tadi di previewnya. Next Mbak. Nah, di sini akan muncul nama koperasi yang sudah kita pesan dan nama-nama yang sudah terdaftar juga. Lalu kita bisa mencentang. Dengan mengklik ini, maka tanggung jawab sepenuhnya oleh notaris penuhnya juga.
Setelah itu notaris bisa klik selanjutnya di tombol biru. Next, Mbak. Ya, next. Nah, di sini notaris harus mengisi form pendirian koperasi di mana form tersebut terdiri dari nama koperasi. Terus notaris bisa memilih wilayah keanggotaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adit, bentuk koperasi juga, jangka waktu terbatas dan tidak terbatas. Next, Mbak. Nah, di sini ada opsi yang tadi sudah Pak Adit jelaskan, wilayah keanggotaannya apa saja, ada kabupaten, ada lintas kabupaten. Next, Mbak. Dan di bawahnya pun untuk pengisian data-data kedudukan koperasi juga harus diisi. Kedudukan koperasi. Next, Mbak. Nah, next. Nah, di sini notaris harus mengisi nomor akta pendirian koperasi yang sudah diterbitkan oleh dari Kementerian Koperasi untuk nomor NPAK dan tanggal akta pendiriannya. Next, Mbak. Di sini notaris bisa mengisi provinsi pada kedudukan koperasi, bisa memilih provinsi mana untuk provinsi, kecamatan, alamat, dan lain-lain untuk diisi. Next. Next, Mbak, sama. Next, sama, Mbak. Coba ditulis. Next aja, Mbak. Ini sama. Terus ini sama untuk pengisian kedudukan koperasi. Next, Mbak. Next. Ya, lagi next. Nah. Next, Mbak. Karena ini sama, ya. Di sini setelah mengisi kedudukan notaris, akta notaris, notaris juga harus mengisi menginput rapat pembentukan koperasi. Dan menurut Undang-Undang Cipta untuk saat ini untuk 9 orang, untuk jumlah peserta rapat 9 orang. Next, Mbak. Next. Oke. Di bawah rapat pembentukan koperasi ini nanti akan muncul aktivitas usaha yang terdiri dari 3, usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Next, Mbak. Next lagi. Terus. Nah, di sini nanti notaris bisa menginput tambahan data kegiatan usaha pada kegiatan utama menurut KBLI 2017. Nanti bisa memilih yang sesuai dengan KBLI 17 itu apa kegiatan usahanya. Setelah itu bisa klik tambah setelah mengisi kegiatan usahanya, bisa klik tambah. Next, Mbak. Oke, next lagi. Oke, lagi, Mbak. Ini sama. Di sini di bawah setelah kegiatan usaha, notaris juga harus mengisi modal koperasi, di mana modal koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana hibah. Ini juga harus diisi, wajib diisi. Untuk tanda yang bintang merah itu wajib diisi. Next, Mbak. Ya, terus. Setelah mengisi modal, notaris juga harus mengisi pengawas dan pengurus dengan mengklik tambah data. Nah, di sini tampilannya kalau setelah kita klik tambah data akan muncul input data pengawas atau pengguna koperasi. Ini data-data ini juga harus diisi. Setelah itu klik next. Setelah klik next, notaris juga harus, nah ya ini input data pengawas atau pengurus koperasi, di mana di situ status anggotanya apa, pengurus atau pengawas, dan nomor NIK juga ini
untuk data-data ini juga wajib diisi. Setelah itu klik simpan. Next, Mbak. Ini setelah tambah data ini akan muncul pengawas dan pengurusnya. Dan setelah itu notaris bisa mengklik atau mencentang dokumen untuk pendirian koperasi. Centang, di situ ada kotak kecil, kalau bisa diklik, dicentang. Setelah itu, next Mbak. Nah, setelah mencentang ini akan muncul seperti notif atau disclaimer. Itu diklik juga. Setelah itu klik simpan. Di sini muncul untuk pengisian beneficial owner atau pemilik manfaat ini wajib diisi dan dicentang. Kotak kecil yang di list kuning merah itu juga wajib dicentang, diisi. Setelah itu klik simpan. Next Mbak. Nah, di sini juga notaris bisa klik tombol tambah data untuk pengisian data-data BO, dan ketika sudah yakin, nah ini tampilan pengisian BO. Di sini harus mengisi nama lengkap, nick-nya atau nanti SIM atau password-nya. Setelah itu klik hubungan antara koperasi dengan BO itu apa. Setelah yakin, klik simpan. Next Mbak. Dan di sini notaris juga harus mengupload, next Mbak, upload dokumen berita koperasi dan akta pendirian koperasi. Setelah itu notaris bisa mengklik atau mencentang kotak kecil yang di background warna kuning, itu wajib dicentang juga. Setelah itu klik lanjutkan. Ini tampilan untuk upload dokumen yang harus diupload pada aplikasi. Next Mbak. Nah, ini contoh upload dokumennya, dokumen pendirian akta pendirian koperasi dan berita acara koperasi. Next Mbak. Nah ini contoh setelah dicentang, dan ini sebelah kanan ini next slide, contoh dari pratinjau pengisian data koperasi yang sudah berhasil. Next Mbak. Nah ini pratinjau dari pengisian data koperasi yang sudah diisi tadi, sudah diinput tadi. Tampilannya seperti ini, akan muncul data koperasi, kedudukan koperasi, akta notaris. Next Mbak. Nah, di sini setelah yakin klik simpan. Nah, maka akan muncul pop-up berupa attention atau bertuliskan perhatian. Nah, di sini juga notaris harus mengklik atau mencentang sama seperti aplikasi SHDH-PT, Yayasan dan Perkumpulan. Ini wajib dicentang empat-empatnya, 4 kotak ini. Setelah yakin, notaris bisa klik setuju. Next, Mbak. Oke, next. Nah, ini adalah daftar transaksi pendirian yang dari data yang tadi sudah diinput oleh notaris, sudah masuk ke daftar transaksi pendirian. Next, Mbak. Oke, dan next, Mbak. Nah, ini kita di sini setelah klik daftar transaksi pendirian, notaris juga bisa download SK atau SP-nya. Ini adalah tampilan dari output dari SK pengesahan koperasi yang ada di Dijen AHU atau Kemenkumham. Next, Mbak. Nah, ini adalah tampilan SK pengesahan pendirian koperasi dari Kemenkumham, di mana di sini juga ada barcode dan tanda tangan Pak Dirjen. Next, Mbak. Di sini perubahan anggaran dasar koperasi, di mana notaris bisa menginput nomor induk koperasi, nomor SK terakhir. Next, Mbak. Nanti muncul nomor induk koperasinya, dan ini yang mengeluarkan dari Kementerian Koperasi. Nomor SK terakhir itu SK terakhir yang ada di data Dijen AHU, nama koperasinya. Setelah itu notaris bisa klik tombol cari. Next, Mbak. Nah, ini adalah
tampilan dari form permohonan perubahan koperasi. Di sini ada perubahan anggaran dasar. Notaris bisa mengklik atau mencentang perubahan anggaran dasar apa yang dibutuhkan, dan ini outputnya adalah SK. Notaris juga bisa mengklik pelaporan anggaran dasar. Di sini adalah outputnya SP. Jika notaris mengklik dua-duanya, ini output yang keluar adalah SK dan SP. Setelah itu notaris bisa klik lanjutkan. Ini adalah form permohonan perubahan koperasi jasa batu. Di sini juga sama seperti form perubahan PT juga. Di sini muncul akta notaris, rapat perubahan koperasi, dan data koperasi. Next, Mbak. Nah, ini tampilan dari perubahan anggaran dasar data koperasi, ada kedudukan koperasi. Next, Mbak. Nah, ini juga tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan BOU-nya. Next, Mbak. Oh, oke. Sudah. Ini terakhir untuk perubahan anggaran dasar. Tampilan pada perubahan anggaran dasar setelah kita melakukan perubahan anggaran dasar. Setelah mengisi oke, sudah Mbak, itu Mbak, udah terakhir Mbak. Oke, sudah Pak. Sekian dan terima kasih. Aplikasi SK kita. Pada prinsipnya di aplikasi itu juga ada pengesahan, ada juga perubahan anggaran dasar. Jika kalau pengesahan dalam okupasi baru, misalnya belum punya nomor okupasi, tapi kalau perubahan melakukan perubahan dasar, otomatis operasi yang sudah melakukan perubahan dasar sudah harus dipastikan sudah nomor induk operasi, karena nanti mengambil database yang akan merubah yang dasar itu adalah teknikanya. Jangan sampai nanti ada kekeliruan, maksudnya merubah dasar tapi input ke yang ini hal-hal seperti ini depannya dan tidak ada. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita membuka 2 session pertanyaan dari peserta, baik yang ada di sini di hotel kita waktu sini maupun dari yang peserta yang mengikuti melalui link. Maka kesempatan yang di hotel Palatus ini satu session yang 3 penanya, kemudian yang satu session lagi kami berikan kepada yang melalui Zoom meeting. Dan kami harapkan kalau itu pertanyaan bisa disampaikan melalui chatting via Zoom meeting. Ya, teman-teman operator, kami harapkan siap untuk mencatat pertanyaan. Monggo kami persilahkan yang pertama dari di hotel ini untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Waktu sudah siap. Monggo kami berikan kesempatan kepada ibu bapak semua. Ada semua pertanyaan? Saya Pak. Oke, yang satu. Kemudian yang kedua, belakang. Yang ketiga, satu. Pak Bulan. Monggo kami bersiap teman-teman. Bisa. Monggo langsung aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir, notaris di Kabupaten Sleman. Yang ingin saya tanyakan tadi
disebutkan bahwa modal awal untuk koperasi primer yang satu kabupaten 15 juta dan lintas kabupaten dalam satu provinsi 25 juta dan lintas provinsi nasional adalah 300 juta. Apakah itu berlaku juga untuk koperasi primer? Apakah sama? Atau beda? Lalu yang selanjutnya dalam hal isian di sistem administrasi badan itu kan disebutkan modal awal itu ada simpanan pokok, simpanan wajib dan riba. Nah, simpanan pokok itu apakah diisi total dari semua anggota atau hanya maksudnya per anggota? Misal ada 10 anggota ya, itu kan simpanan pokok yang harus dimasukkan minimal 5 juta. Apakah itu total dari 10 dikali 5 atau hanya modal yang dimasukkan oleh satu anggotanya? Karena kalau hanya satu anggota mungkin nanti akan tidak mencukupi modal minimal yang disyaratkan. Lalu dana hibah, apakah itu juga wajib? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya ingin menanyakan, jadi kebetulan ini kerjaan ini masuk ke kantor saya. Operasinya itu berdiri tahun 1000. Kemudian belum sistem beda kota. Ya, belum online. Kemudian saya itu terkendala. Sekarang mau perubahan KBLI, kemudian mau perubahan pengurus. Sementara dalam online belum terdaftar. Saya sempat waktu itu telepon di Kementerian Keuangan menanyakan apakah pernah ada SK-nya atau perubahannya. Sampai sekarang saya belum dapatkan kabar dari Kementerian Keuangan. Mohon petunjuk, Pak. Tapi saya melihat di NIK Depok Go.id sudah ada NIK-nya, kemudian statusnya grade-nya juga sudah A, tapi hanya belum terdaftar di sistem Depok. Mohon petunjuk, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang itu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Maaf, saya pernah untuk kasusnya. Apakah benar harus ada izin? Karena ini terkait dengan menghimpun uang dari masyarakat. Ya. Itu terakhir dari dinas. Kan juga dinas itu juga problematiknya ya, dari Kumham. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Bulan Sleman. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika ada kesalahan penginputan yang dilakukan oleh notaris, jadi koperasi ini niatnya adalah melakukan perubahan anggaran dasar, tapi terinputnya itu adalah pendirian. Dan solusi yang harus dilakukan itu seperti apa? Karena hal ini terjadi double data di dinas kami, jadi ada 2 koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar, tapi terinputnya adalah pendirian. Nah, ini mohon dijelaskan untuk solusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan input, seperti input halaman, input tingkatan, itu solusinya seperti apa? Yang terakhir adalah sinkronisasi sistem AHU dengan ODS. Ini setiap apa saja?
untuk apa namanya sinkronnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ibu yang kami hormati, ini sudah ada paketnya. Yang pertama dari Pak Akhir, ini terkait dengan modal awal pendirian. Kita tadi sudah dijelaskan dengan Kabupaten 15, yang kita provinsi yang sudah 375 juta. Apakah ini sama dengan yang sebelumnya? Ini ditujukan kepada Pak ini. Yang kedua, untuk isian. Nah, isian di sistem administrasi badan hukum syariah itu ada isian nilai simpanan pokok, nilai simpanan wajib, dan hibah. Nah, ini bagaimana isiannya ada atau nilai per anggota saja. Sehingga karena ini akan berpengaruh kepada modal awalnya. Dan ini mohon penjelasan mungkin dari itu Yevita Kumham. Kemudian yang ketiga dari Pak Fatih juga yang terkait dengan hibah, apabila hibah ini wajib atau tidak. Ini yang pertama dari Pak Fatih. Kemudian yang kedua dari bahwa sudah koperasi tahun berdiri tahun 97 dan ini sudah berbadan hukum, tapi belum tercantum dalam SHBH. Di mana solusinya supaya bisa melakukan perubahan dan besar. Karena kalau tidak tercantum di sistem administrasi dan hukum, maka koperasi bisa dan koperasi tersebut adalah dalam kategori grade A, koperasi aktif melaksanakan amanat perubahan. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apakah kalau koperasi itu berdiri melakukan usaha semantika, izinnya apakah wajib dari OJK? Kemudian yang keempat dari teman kami dari BKL, bahwa kalau ada kesalahan penyitaan undang-undang dasar yang ada kesalahan utama, ada kesalahan jenis ataupun kelas koperasi kewenangan di kabupaten kota provinsi atau nasional, itu bagaimana cara pembetulannya. Dan part ini kami berikan kepada Pak Adit dan Bu Yevita. Ini nanti biar Pak Adit dulu yang jawab, kemudian nanti bisa ditanyakan pada Pak. Ya, terima kasih. Jadi, apa ya? Baik. Yang tadi sudah saya sampaikan, memang itu operasi primer. Yang operasi simpanan. Untuk operasi simpanan yang sekunder, itu memang ada perbedaan apa mudah untuk yang SPS yang operasi simpanan yang ini sedangkan untuk yang operasi simpanan bahkan WSP yang terdapat di dalam sekunder itu untuk semua kita. Jadi selanjutnya bahan pokok mungkin nanti tinggal dari Pak Cuma. Kalau saya sih bahwa untuk nominasi bahan pokok yang tertentu yang harus diisi dalam satu jumlah si bahan pokok secara keseluruhan. Jadi sehingga nanti hasilnya akan sinkron dengan model pendirian koperasi. Tapi kalau kita isi nominal per satu orang pasti tidak akan model koperasi pasti tidak. Jadi si nilai bahan pokok dari sepakat di koperasi. Sedangkan untuk tiba ini sifatnya dapat ya, karena jelas bahwa dari koperasi itu namanya malah minimal dari simpanan pokok, tetapi dapat ditambah dari simpanan wajib serta tiba. Jadi tiba ini sifatnya
saat awal operasi ada yang diberikan juga, ya bisa dimaksudkan tetap pada pendirian, tapi tetap harus diperhatikan bahwa ini hibah ya, balik pada mungkin bahwa ini hibah. Kalau ini hibah, tapi tidak bisa dapat kembali dan tidak bisa untuk atas jasa. Ya, saya tapi kalau saya mau kembali atau saya mau menentukan, nggak bisa pada sifatnya hibah. Selanjutnya lanjut hibah. Nah ini enggak yang jelas bahwa pasti sudah ada bukti ya pada saat berbukti yang awalnya rasanya sudah rutin ya, tapi mungkin saja di dalam kesalahan terdapat data, tapi ini benar bisa diatasi dari dinas handle desk. Bisa. Nah itu kalau nggak salah di dalam Oh iya. ada sampai 1. Iya. Sehingga nanti untuk operasi ini operasi ya itu dengan lebih lanjut nanti akan langsung bisa muncul di ahunya atau di saya sudah jelas artinya beda hal kalau misalnya operasi ini artinya operasi harus karena ini sudah benar saya tinggal tadi ya dan juga kita harus yang belum kalau tadi presentasi KSP dapat dan ada KSP hanya dapat kalau hanya menghimpun dana dari jadi kalau menghimpunnya dari masyarakat jika pun dari tidak tapi malah akan langsung diberikan tidak sesuai dan jadi bahwa untuk operasi dan hanya dapat menghimpun di mana dari sehingga tidak memerlukan izin dari selanjutnya dari dokter kesalahan ini yang sering jadi akses super banyak jadi hal ini dan ini sudah saya tanyakan langsung dengan DPI ya kita pada saat hari praktis terakhir saya diundang oleh di Swiss Serpong untuk membahas terkait hal yang salah jadi kendala ya sampai saat dan di situ memang saya juga tanyakan kepada DPI bahwa ini bagaimana solusinya karena bisa dibilang mungkin sudah Tuhan bikin jadi salah karena kalau saya sering pernah buka dan lainnya kenapa sering salah itu karena pada saat anggaran dasar yang menyangkut misalnya pengenalan artinya notaris memang terlebih dahulu harus mengajukan pesan nama terlebih dahulu. Kalau pesan nama itu jangan pilih lanjutkan karena kalau dari pesan nama yang sudah klik lanjutkan itu langsung mengarah ke pendirian. Artinya dari proses pesan nama yang sudah di copy nomor pesan namanya nomor vouchernya lalu dan copy di paste di dalam bentuk perubahan anggaran dasar sehingga ini mungkin yang sering terjadi kalau misalnya dari proses pesan nama lalu klik lanjutkan itu pasti langsung ke pendirian itu mungkin yang sering terjadi. Jadi pun setelah saya tanya-tanya bagaimana sih alurnya itu kan di sini saja ya karena kalau langsung klik lanjut pasti nah itu mungkin harus terjadi pada saat pesan nama sudah di copy atau pasti lalu perubahan lalu bagaimana kalau sudah jadi kesalahan karena kalian kita karena ada beberapa sudah diskusi ya ini harus minta rekomendasi Menko. Akhirnya pada saat diskusi itu saya coba luruskan kalau kita harus apa yang rekomendasi bubaran karena ini nggak bisa dikatakan bubaran karena bubaran itu ada dua dasar apa dasar
berdasarkan keputusan pemerintah. Kalau berdasarkan rapat anggota, ya rapat anggota sebenarnya tidak menginginkan yang tinggi. Rapat anggota sebenarnya menginginkan perubahan dasar, jadi nggak mungkin bisa diadakan rapat anggota untuk barat. Lalu kedua, kalau berdasarkan keputusan pemerintah bisa dilakukan apabila tahun tidak makan, 3 tahun tidak makan. Bisa, artinya masa harus dilakukan. Kan kalau menurut saya seharusnya ada mekanisme khusus nih, ya, bahwa ini bukan masalah, tapi karena sudah terjadi tapi saya sudah masalah ini ada terkait bantalan kartu karena ini memang kebetulan pada saat selanjutnya terkait sinkronisasi sampaikan karena setahu saya pada saat operasi memang data langsung tembak ke ODS, tetapi memang ada beberapa variabel data yang tidak masih dideteksi dalam SABR. Biasanya kalau operasi baru yang langsung masuk ODS itu biasanya terbatas sama dan lain-lain seperti belum masuk karena biasanya nggak tahu karena udah sistem by sistem mungkin ada rumus di dalamnya mungkin yang tidak sama sehingga bisa matching lah ini data itu, sehingga memang terkadang saya sendiri kalau misalnya bahwa tolong carikan data ini pada saat kok ini tidak aku ya masih ada yang free ya beberapa orang tidak aku tolong dong kirim datanya ya. Oke, terima kasih Pak Adit. Berikutnya mungkin tambahan dari Jovita dari Kumham, persilakan Ibu. Udah, ya. Sekedar menambahkan saja Pak, untuk pertanyaan tadi yang dana hibah dan dana simpanan, emang ya dana hibah itu sendiri pada saat pengisian itu tidak wajib. Sedangkan untuk simpanan, ya simpanan pokok itu harus total dari seluruh anggota. Terus untuk pertanyaan yang Ibu tadi koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi tidak tercantum itu, ini sekedar mengulang jawaban dari Pak Adit saja. Notaris itu juga harus bersurat ke Direktorat Perdata perihal pembatalan SK, karena notaris harusnya melakukan perubahan anggaran dasar. Namun notaris melakukan pendirian koperasi baru. Dan untuk itu untuk jawaban yang ini, maaf. Untuk jawaban nomor kesalahan input nomor 3, mohon maaf itu jawabannya. Untuk jawaban pertanyaan sinkronisasi tadi, pertanyaan sinkronisasi AHU dengan ODS, untuk saat ini integrasi data antara SHBH dan ODS itu sudah berjalan. Jadi sudah berjalan secara otomatis, akan tapi masih ada beberapa kendala yang menyebabkan ada beberapa data yang belum terintegrasi. Contohnya karena ada perbedaan kode wilayah antar kedua sistem, tapi secara garis besar datanya sudah tersinkronisasi. Untuk pertanyaan Ibu tadi yang yang kedua, koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi tidak tercantum di SHBH, jika belum ada datanya, maka datanya itu harus diinput dulu di Kementerian Koperasi. Tapi jika sudah ada datanya di Kemenkop, Ibu, maka kami harus memastikan juga apakah datanya tersebut sudah dikirim oleh Kemenkop ke AHU. Itu saja Pak, tambahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Kemudian berikutnya ini kami memberi kesempatan kepada peserta melalui YouTube dan Ibu yang kami hormati, karena waktu ini juga sudah cukup siang, itu yang kalau masih ada beberapa
banyak hal, mohon nanti bisa dikonsultasikan di kami di konsultasi UKM Musliman. Kami melayani Bapak semua terkait kesahan dari operasi perubahan anggaran dasar operasi, sehingga segala sesuatunya kalau ada kendala dan sebagainya mohon Bapak semua aktif berkonsultasi di operasi Kabupaten Sleman. Ini harapan kami Bapak semua, sehingga mudah-mudahan pelaksanaan workshop ini pesan Badan Hukum Koperasi perubahan anggaran dasar koperasi itu akan semakin lancar, tidak jelas, sehingga masyarakat yang berusaha yang baik koperasi dengan baik. Saya kira itu Ibu Bapak semua, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yovita yang telah berkenan hadir di tempat ini memberikan materinya. Sekali lagi kami dari Dinas Kelautan mengucapkan terima kasih. Kami berikan close pada kegiatan. Ibu yang kami hormati, workshop kali ini kita akhiri dan mengucapkan alhamdulillah ini, dan setelah ini Ibu Bapak semua kami senangkan dan ini untuk turun ke lebih. Saya kira itu Bapak semua pertemuan hari ini kesepakatan bila dalam ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Udah kah? Ya. Ini ya. Oh siapa? Enggak usah. Oh iya. Saya matikan ini. Masih banyak. Masih penuh. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk menuju lobi. Perlu diajak nggak? Terima kasih. Terima kasih. Mana boleh ya? Ke dinas nanti bisa minta untuk sinkronisasi data. Oh ya. Nanti biar update sendiri gitu ya. Oh ya. Itu dan ini katanya nanti kalau dia katanya ada nanti saya cek dulu ya. Kalau nasional ada kan opsinya nggak ada yang CV itu ada opsi penyesuaian, ada kita klik penyesuaian. Jadi manual dari UGS nanti sinkronisasi ke aku, jadi dia Berarti udah Pak. Berarti udah. Oh, mau dipakai Pak? Oh enggak Pak? Oh iya. Siap.